Selamat sore teman-teman. Hari ini aku mau nunjukin ke teman-teman perkembangan bayam yang aku tanam di depan rumah ya teman-teman. Tepatnya di pagar rumah. Teman-teman bisa lihat. Jadi teman-teman, ini aku pakai pot tempel teman-teman untuk yang biasa di vertical garden. Nah, untuk ukurannya yang ukuran yang paling kecil sebenarnya teman-teman gitu. Nah teman-teman, ini adalah hari ke 5 setelah penanaman. Jadi mau aku ceritain ke teman-teman, dari semuanya ini memang ada beberapa yang sudah tumbuh serentak, namun ada beberapa yang memang belum tumbuh teman-teman. Jadi kita mulai lihat dari yang di pot pertama ya teman-teman. Nah, ini letaknya benar-benar persis di pinggir jalan. Nah ini teman-teman bisa lihat di pot pertama. Di pot pertama ini ada bayam. Ini varietasnya varietas Rona yang kita tanam teman-teman. Nah seperti ini. Ini udah kurang lebih 50% tumbuh teman-teman. Kemudian di pot kedua hampir serentak teman-teman, nih ada sekitar 70-80% sudah tumbuh. Teman-teman bisa lihat nih daunnya sudah mulai terlihat dan batangnya merah-merah. Ini adalah memang varietas bayam merah ya teman-teman. Hampir mirip di awal, namun memang Rona nanti tengahnya yang merah ya teman-teman. Nah, ini bayam hijau yang di sini hanya tumbuh 2 biji saja teman-teman. Gitu. Padahal secara penanaman sama ya. Nah, ini kurang lebih 50% sudah tumbuh. Ini 80% teman-teman sudah tumbuh. Tuh. Ini kurang lebih sekitar 40% ya teman-teman bayam hijau. Ini kurang lebih sekitar 30% sudah tumbuh, dan ini 50% teman-teman udah tumbuh. Di sini nah 90% teman-teman yang bayam hijau di sini tumbuh, dan ini hampir kurang lebih sekitar 40%, dan ini baru mau tumbuh teman-teman. Tuh teman-teman bisa lihat, ini kurang lebih sekitar 30%. Ini juga 30% baru tumbuh, dan ini 30% baru tumbuh. Wah teman-teman, ini udah mulai hujan deras ya teman-teman. Nanti kita lanjut di dalam ya teman-teman. Tuh teman-teman bisa lihat perkembangannya. Nah ini teman-teman tuh. Oke, kita lanjut di dalam ya teman-teman. Jadi ini baru saja hujan teman-teman. Tuh bisa dilihat baru saja hujan teman-teman. Ini persis di pinggir jalan. Nah oke teman-teman, jadi sebenarnya apa faktor yang mempengaruhi bayam tersebut? Ada yang tumbuhnya serentak, ada yang tumbuh 30%, ada yang tumbuh 40% gitu ya. Nah, jadi perlu diketahui teman-teman, kalau seumpama bayam itu dia satu membutuhkan media yang subur. Nah, yang kedua, teman-teman perlu ketahui juga bahwa selain media subur, dia perlu rutin untuk kita siram agar dia tidak kekurangan air ya teman-teman. Dan juga penyinaran sinar mataharinya pun juga harus baik. Artinya di sini teman-teman, ketika melihat yang perkembangannya timpang, kalau di sini saya bisa berkata untuk media tanamnya sudah mendekati baik, dan untuk penyiramannya sudah oke. Namun memang kadang untuk penyinaran, kadang matahari itu di sini karena memang kadang pas lagi di pagi hujan, siangnya baru kena. Jadi kadang yang kena, misalkan yang pagi di sini nggak kena, ternyata siang di sini baru kena. Kemudian sore yang sebelah sini yang baru kena, yang sini sudah, karena sudah sore, yang sebelah sini tidak kebagian gitu teman-teman. Jadi itu sangat-sangat mempengaruhi dalam pecah biji untuk bayam teman-teman. Nah, bayam sendiri itu
Kalau bisa dikatakan adalah tanaman yang mudah sekali untuk tumbuh. Namun memang perlu juga diperhatikan agar pertumbuhannya itu cepat, agar ya tentunya lebih cepat panen ya teman-teman ya. Di sini harapanku sih di sini memang sekalian menjadi pengalaman untuk mencoba bayam di pot kecil, terutama untuk mengisi pagar yang kelihatannya kosong tadinya. Ini bisa kita manfaatkan sebagai lahan untuk bercocok tanam. Nah teman-teman, jadi kalau teman-teman di sana ada pagar yang memang masih bisa difungsikan untuk menanam, itu sangat-sangat bisa teman-teman. Di tempat ataupun di lahan yang kecil sekalipun teman-teman masih bisa untuk mengeksplor tanaman bayam ini teman-teman. Tanaman bayam ini termasuk memang bisa dikatakan sangat cocok ya teman-teman. Jadi untuk istilahnya untuk ditanam atau dibudidayakan di sini. Nah teman-teman, hujannya tambah deras teman-teman, bisa lihat sangat-sangat deras. Nah selain itu teman-teman, jadi kita juga bisa memanfaatkan pagar ini sekaligus memang jadi ruang hijau dan sekaligus juga menjadikan sumber pangan di pagar tersebut, sehingga ini sangat-sangat bisa termanfaatkan. Yang tadinya memang ini teman-teman tadinya seperti ini tidak ada pot, sehingga kelihatannya pun kurang hijau. Nah nantinya ini ketika besar ini akan menjadikan ruang hijau di ruang hijau di pagar ini teman-teman. Nah nanti kalau pertumbuhannya dia sudah semakin besar, nanti tinggal kita istilahnya adalah menata bagaimana memang selain dia bisa untuk berkembang baik, kita juga menata agar kiranya memang misalkan kadang ada daunnya memang rebah gitu, ada kadang yang memang pada main hujan. Kadang ada yang daunnya memang rebah, ada yang memang dia tegak. Jadi nanti kita samakan, kalau memang ada yang rebah nanti kita tali sehingga jadi dia terlihat cantik gitu di depan rumah pun. Nah, memang ini memang sengaja kita sudah konsepkan, artinya tanaman bayam ini nanti paling tidak sekitar 25 sampai 30 cm itu sudah bisa dipanen sebenarnya. Dan ini kenapa kita posisi penanamannya juga berbagai varietas, artinya ada yang hijau, ada yang merah, ada yang rona, dan ini sebenarnya memang agar warnanya itu nanti cantik teman-teman gitu. Jadi berpadu. Dan ini sudah kita siasati, yang di bagian atas ada pakcoy dan ada juga wortel, sehingga nantinya nih akan ketika besar nih sangat cantik teman-teman, kelihatannya sangat cantik dan berpadu gitu. Nah ini adalah inisiatif untuk memanfaatkan lahan terutama pagar agar bisa menjadi ruang hijau, dan ini juga sekaligus menjadi sumber pangan bagi keluarga karena sehat kita menanam organik. Jadi ketika panen pun kita juga sudah jelas mendapatkan hasil yang baik, yang non kimia dan sangat bermanfaat untuk tubuh kita teman-teman. Nah selain itu teman-teman, kalau teman-teman ada pagar yang bentuknya berbeda, itu juga bisa disiasati. Misalkan teman-teman ada bentuk pagar yang memang seperti ini ya teman-teman. Aku ambil contoh yang ada di sekitar di tetanggaku. Nah seperti ini, ataupun ada yang seperti ini, itu semua bisa disiasati teman-teman. Jadi kalau misalkan alternatifnya adalah teman-teman bisa pakai pot yang tempel seperti ini, ataupun teman-teman bisa pakai pot yang panjang seperti ini.
Jadi nanti dibuatkan bracket atau dibuatkan semacam besi yang menopang di pinggir-pinggir pagar teman-teman gitu. Nah, hal ini nggak mengganggu sama sekali fasilitas umum atau nggak mengganggu sama sekali jalan, malah memberikan kesan yang lebih sejuk pada jalan. Jadi manfaatnya sangat banyak teman-teman. Selain kita bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi lingkungan, dan bermanfaat bagi bumi kita ini teman-teman. Gitu ya teman-teman ya, semoga menjadi inspirasi, menjadi contoh buat teman-teman. Kiranya menjadi semakin semangat menanam lagi, dan kiranya semakin semangat untuk memberikan kesehatan yang baik untuk keluarga kita. Jaga baik-baik keluarga kita, jaga baik-baik bumi kita. Gitu ya teman-teman ya, makasih banyak. Selamat sore.